Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di video kali ini masih dengan Web Student Management dan juga menggunakan Laravel 10. Sebelumnya kita udah menambahkan untuk batch ya. Sekarang kita akan masuk untuk ke enrollment. Nah, gimana caranya? Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita akan membuat table. Ya, berarti kita akan membuat namanya ini migration. Kita copy, kita masuk ke dalam project kita. Ini masih nyala ya. Kita masuk ke project kita, ctrl v. Ini studentnya kita ganti menjadi enroll. Ya, enrollment biasakan belakangnya pakai S. Kemudian kita langsung aja table, kita enter. Nah, di sini sudah terbuat untuk table enrollment. Kemudian kita buka aja. Kita buka. Sini kita akan tambahkan. Sini aku udah nulis kodenya ya, jadi kita tinggal ini copy aja. RL copy. RL. Wow. Nah, sini ada table string. Ya, string berarti dia menampilkan untuk yang namanya enrollment. Terus unsigned beginner. Nah, ini unsigned integer, yaitu berarti menyimpan bilangan bulat yang bernilai positif. Jadi nggak bisa bernilai negatif. Biasanya ini dipakai karena dia pakai ID. Terus data, date ya, join date, double, for region. Oke, ntar aku lihat dulu guys. Oke, nah udah ya. Kemudian kita sekarang mau migrate, mau masukkan dia ke dalam database. Nah, ini kita enter. Nah, dia sudah berhasil memigrate untuk table enrollment. Kalau teman-teman penasaran bisa cek di sini di localhost, di namanya apa ya, aku namain ini Laravel. Nah, di sini bukan Laravel, teman-teman, salah, di DB student. Nah, di sini ada ya enrollment. Oke. Sekarang kita mau buat table kan udah, berarti kita buat untuk controllernya. Kita cari di sini PHP Artisan controller. Nah, ini kita ganti jadi namanya itu enrollment. Oke. Enrollment. Kemudian kita enter. Terus kita juga buat juga untuk modelnya. Make model enrollment.
enrollment. Dan kita enter. Oke, teman-teman bisa lihat ini aku close dulu ya, yang penting close. Jadi kita close aja semua. Close out. Kita harus nih. Kita ke sini ya. Nah, di sini udah ada enrollment controller dan juga udah ada enrollment model. Sekarang kita isi dulu untuk modelnya ya. Teman-teman bisa buka di PHP. Sini namanya adalah enrollment ini. Cara copy di bagian sebentar. Harusnya kita copy dulu teman-teman dari sini kan, kita copy. Cara copy dari student ya. Nggak ada sini. Terus enrollment. Cara terus baru deh nama ini kita, nama tabelnya ini kita copy, kita ganti ini Rafi. Terus baru kita masukin ada apa aja yang ada di ini, di table enrollment ini. Fieldnya itu ada sebentar, ada batch ID, terus ada juga di sini apa namanya teman-teman, student ID. Kayak kalau teman-teman males bisa kayak gini. Oke, kemudian ada juga join that. Terus terakhir ada CV. Oke, ada 5. Coba kita cek. Batch ID, student ID, join that fee. Oke, udah bener kan? Selanjutnya kita akan masuk ke controller. Nah, di sini ya. Pertama dari course. Kita dari batch aja ya, dari batch. Kita akan copy. Bentar. Kita copy aja deh dari sini. Kita copy. Enrollment. Cara fee.
Request udah ada. TRLV. Oke, udah kayak gini. Kemudian ini kita bisa copy dari sini. Function. Nah, ini di controller. Kita copy aja dari sini, dari view. Set ctrl copy. Taruh dia di sini. ctrl v. Salah. ctrl z. Kita copy dari sini. ctrl v. Nah, ini kita ganti jadi enrollment, terus ini isi dengan nama modelnya enrollment. Terus ini kita isi dengan nah ini kita ctrl D aja, ctrl V. Nah gini ya, jadi variabel ini tuh seperti waktu video sebelumnya, dia untuk memanggil ini. Kemudian create kita bisa ambil dari student, ctrl copy sini, tengah kita dari sini deh, dari sini ya, ctrl copy sini, ctrl V. Ini kita ganti jadi enrollment. Oke. Next di bagian store kita copy juga dari sini, ctrl copy, ctrl V, terus ini ganti jadi enrollment. Terus yang ini enrollment S. Ini ganti jadi enrollment. Berhasil ditambahkan. Kemudian juga ini show, ctrl copy, ctrl V, enrollment. Sini kita TRLD enrollment. Kenapa ini 2 kali ya? Coba TRLZ.
enrollment. Okay, next. Gue lagi. Nah, ya kan, kemudian bagian edit juga kita copy ya dari view, taruh copy sini ya, taruh copy. Taruh copy. Kemudian di sini taruh di ganti jadi enrollment. Okay. Next, update dari sini juga. Taruh copy. Atau update tuh bisa disamain kayak ini. Kita copy aja dari situ tadi. Taruh V. Enrollment. Di sini ganti jadi enrollment. Oke, kemudian ini juga ganti jadi enrollment. Terus yang ini jadi enrollment. Ini jadi enrollment. Dan terakhir ada di destroy. Kita copy sini ke sini, kita copy. Okay, student enrollment. Okay. Sini ganti jadi enrollment. Yang ini student jadi enrollment. Oke, ini udah selesai, kita isi semua untuk controllernya. Nah, setelah kita selesai controller, kemudian kita akan buat untuk menampilkannya di data view. Kita bisa copy aja dari sini, ctrl copy, terus di sini ctrl v. Nah, di sini kita ganti rename enrollment. Oke. Nah, udah kan, habis itu di bagian indeks ini bisa kita ganti jadi enrollment application. Terus ini kita ganti jadi enrollment. Terus ini untuk datanya kita ganti jadi ada name,
Ada enroll now, enroll now. Terus ada juga di sini batch. Lupa. Mana beli sosis? Join date. Action tetap ada ya. Habis itu ini kita ALT di sini join date. Join date. Itu ini kita pakai V. Oke. Berarti di 3D-nya juga kita tambahin. Kemudian di sini ya kita bisa ganti jadi enroll now underscore now. Nah, terus itu di sini kita ganti jadi batch ID BATCH underscore ID. Nah ini guys, student ID pokoknya sesuaikan. Terus ini harus itu diganti enrollment. Nah di situ, nah di situ. Nah, habis itu di sini yang batch ini kita ganti enrollment semua, CTRLD, DD semua. Terus kita pakein enrollment. Nah, di situ yang bagian ini ya, ini CTRLD juga. Oh ini nggak usah. Berarti 3 doang. Yang ini ya CTRLD. Nah, sini kita ganti jadi enrollment. Oke. Udah, kemudian kita di bagian create kita ganti juga jadi sini jadi enrollment. Terus habis itu ini juga enrollment. Nah jadi di sini ya kita ganti aja ini kan name, ini enroll aduh CTRL save. Oke, enroll. Nah, habis itu ada juga di sini. Aku lupa namanya. Ini kan enrollment. Terus yang ini kita ganti. Ini kita ganti jadi BATCH. Terus di sini di bawah batch itu ada, kita copy lagi ALT shift. Terus ada student. Terus ada juga join that.
Aku ngisi ini lah. Terus ada juga Karena kan aku ini aku V. apa kota? Dulu ya guys. Keperluan tuh kan. ALT shift down. Oke, di sini kita saya masukin join that V ya. Aduh. V. Oke. Sekarang tinggal kita masukin untuk enroll itu pakai enroll no. V berarti di bagian mana ya? Oh sini. Jadi kayak D. Aduh salah lagi guys. Sini ya kita pakai CTRL D biar bersikat waktu CTRL V. Nah kemudian untuk batch ID CTRL copy. Kemudian sini Maksudnya apa namanya? Oh motor. apa namanya? CTRL V. Next to di student. Di student dia pakainya student ID. Oh ini aku lupa masukin ya. Student underscore ID. Nah di sini aja kita copy ya. CTRL copy. Ini CTRL V. Ini CTRL V. Kemudian join that itu pakainya ini ya. Oke. Terakhir V. Dan L copy. CTRL D. CTRL V. Oke. Selanjutnya itu kita hapus. Submit. Nah udah, kemudian ini udah semua berarti kan. Kita ke edit. Nah di edit ini sama ya. Kita copy aja deh dari sini labelnya. Setelah copy. Ada ntar dulu. CTRL. Benar tadi. Pokoknya ini diganti ya yang ada batches-nya. Ini jadi enrollments. Terus ini ya kita sesuaikan dengan data kita. Jadi caranya kita bisa copy aja dari sini. Ini kita pisahin dulu aja deh biar nggak pusing ya. Nah, udah kan? Salah ini. Sini. Nah ini kita copy sampai bagian V. Dari sini, cara copy, kita taruh di edit. Tab CTRL V.
Nah, terus ini kita copy. Secara kok salah. Gimana lagi secara Oke, jadi kita tambahkan value secara copy. Bentar. Oke, di sini ya. Ini nggak usah ini dia udah ini untuk ID. Nah, kita mulai dari sini. Kita tinggal tambahkan nih secara copy. Terus kita taruh di sini ya, value secara V, terus saya juga di sini secara V, secara V, secara V, secara V. Setelah itu yang ini kita hapus saja. Kita hapus. Oke, kita hapus. Nah, sini tinggal kita ini sesuaikan. Ya, ini contohnya. Secara copy. Ini secara V. Terus habis itu batch ID. Sorry guys, secara copy. Secara V. Secara copy. Secara V. Udah sini deh. Secara copy. Secara V. Oke, ini udah semua ya. Untuk bagian edit page, kemudian di index tadi juga udah kita ubah, di create juga udah, sekarang di show. Kita ganti jadi enrollment. Oke. Kemudian di sini itu kan ada guys. Oke, di sini enrollment number enrollments Oke, sip. Kemudian tinggal ini juga ganti jadi batch student agresif join that
that, dan terakhir V. Oke. Di sini tinggal kita sesuaikan. Student ID berarti sini CTRL. Sini CTRL V. Sustu ini index CTRL copy. CTRL V. This itu V. Kita ketik aja deh. Oke, ini udah ya. Untuk show, edit, delete, jangan lupa untuk membuat rootnya. Di sini CTRL copy, CTRL V. Di sini pakainya enrollment. Oke, ini juga pakai enrollment. Nah, setelah itu ini diimport. Nah, udah. Terus juga di sini berarti pasang URL-nya. CTRL copy, CTRL V, enrollment. Oke, udah. Ya udah sih itu dulu ya sih. Oke, selanjutnya kita optimize. PHP Artisan optimize. Kita masuk ke dalam ini, kita refresh. Jadi kita refresh. Kita pilih untuk bagian enrollment. Nah, udah ada kan? Kita mau nambah nih. Enroll now. Nah, sebelum pengisian ini kan dia pakai tabel relasi kan. Coba sini. Terus di bagian ini. Nah, kan dia pakainya batch ID, berarti udah gimana ini ya? Batch ID berarti di batch ini, nah, di batch ini kita harus ngisi dulu datanya kan. Terus dia juga berelasi ke join that, enggak, ke student ID, berarti studentnya juga kita harus isi. Student udah, berarti kita isi dulu yang di student sama di batch. Nah, coba kita lihat dulu untuk table batch. Ya. Ini table apa? Nah, yang di batch ini dia juga beri relasi ke course, ya kan? Course ID otomatis, course ID nggak boleh kosong juga kan? Nah, oke, course berarti udah kan? Teacher, coba teacher nggak ada yang berelasi ya? Teacher, nggak, dia nggak berelasi. Aman. Student udah nih, udah terisi. Teacher juga, teacher nggak perlu.
Course juga udah. Nah, tinggal si batch ini dia belum isi. Berarti kita coba buka untuk batch. Nah, ini kan. Nah, dia pertama isi. Tambah deh nama. Java misalnya. 1. Course name-nya. Course-nya nih ya masuk ke course ID. Coba kita cek ke halaman admin kita. Ke tabel course. Ada ID 1 sama 3. Berarti kita pakai misalnya ID 1. Terus datanya nih jangan kebalik ya. Dia bulan dulu, tahun, bulan, baru tanggal. Ini kita save. Nah, oke, dulu ke tambahan. Setelah itu, batch udah, kemudian enrollment. Nah, enrollment barulah kita buka enrollment. Isinya apa aja? Nah, pertama tambahkan data. Nah, enrollment ini yang pertama nomornya. Kita bisa isi pakai sini misalnya ya ST SR, kita pakai ST. Batch-nya, nah pakai di batch ID. Sekarang kita buka batch-nya. Dia ada ID 2, berarti kita masukin ID 2. Studentnya, student ID, kita cari student. Student. Dia ID 2 juga, berarti sini 2. Terus join that. Ini nggak bebas. Tapi ingat tahun dulu. 222 bulan 12 tanggal 23. Fee-nya itu misalnya 1.200.000 lah. Terus kita save. Oh no, di sini enroll doesn't have default values. Kita lihat di bagian enrollment. Ini kenapa? Coba kita lihat di bagian controllernya ya berarti. Enrollment. Ini tuh harusnya jadi ini. Oke. Sekarang kita buka. Kita refresh. Kita continue. Wow. Kenapa ya guys? Padahal udah mau refresh, tapi dia salah. Udah. Sini kita optimize kali ya, coba di optimize dulu. Oke, coba kita kembali lagi, kita refresh. Oke, masih error.
General enroll. 5. Student ID does have a default value. Student ID guys. Bentar. Ya, kita keluar dulu. Student ID. Address. Course name. Di bagian course coba ya. Aduh. No. Yang mau lihat di mana sih? Di bagian sini nggak sih? Kan dong benar di sini. Oh, di bagian batch. Course ID udah. Yang bermasalah tuh di student ID. Ntar guys, di sini di dalam create itu aku ada sedikit typo. Nih. Bagian sini. Coba ya, kita coba apakah sudah bisa or no. Continue. Ternyata masih belum bisa. Oke guys, ini ya udah berhasil ditambah. Ya, tadi ada kesalahan aja di bagian create blade-nya. Oke. Mungkin ini aja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.